Guys, kalian pernah nggak sih kayak gini? Lagi asik-asik sholat, tiba-tiba kakinya kelihatan. Kira-kira batal lah ya? Jangan khawatir, karena semua bisa dipelajari. Yuk, kita baca bareng-bareng dalilnya. Qala Mar'i bin Yusuf al-Hambali fi dalil al-talib fi fasli ma yubtilu as-salah. Yubtiluha kashful awrati amadan. La in kashafha rihun fasataraha fil hali. Mar'i bin Yusuf al-Hambali berkata di dalam bukunya Dalil al-Talib menjelaskan hal-hal yang membatalkan sholat. Sholat akan batal apabila aurat terbuka dengan sengaja. Tetapi apabila tersingkap dikarenakan angin lalu segera ditutup kembali, maka sholat itu tidak batal. Nah, sekarang kan kamu udah tahu, jadi nggak usah khawatir lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan dan muslimin yang dimuliakan Allah. Di dalam video tersebut adalah video dari Wirda. Di dalam video tersebut ada dua hal yang akan saya tanggapi. Pertama tentang masalah baca kitabnya, kedua tentang keterangan atau penjelasan yang dia sampaikan. Sebenarnya Wirda ini bukan seorang faqih atau basicnya itu bukan seorang ahli fikih. Ketika dia menyampaikan tentang masalah hukum fikih, tentu banyak hal atau banyak dari apa yang dia sampaikan itu perlu untuk dikoreksi. Pertama tentang masalah baca kitabnya. Kalau saya lihat teks yang dibaca atau ibarat yang dibaca oleh Wirda itu tidak ada di kitab, akan tapi adanya di situs Alamun Hawa. Dia membaca di dalam lafadz fi dalilut talib. Lamnya dibaca rofa atau dibaca dhammah. Yang benar itu dibaca kasroh, yaitu fi dalilit talib. Boleh dibaca rofa apabila yang dimaksud itu adalah jumlahnya. Akan tetapi saya kira Wirda atau pikirannya tidak akan sampai ke sana. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dia membaca yubtiluha kashful awrati amadan. Dia membaca lafadz amdan dibaca amadan. Di dalam sorfiyah tidak ada masdarnya lafadz amada ya'midu itu amadan, yang ada itu amdan. Amada ya'midu amdan. Jadi yang benar dibaca yubtiluha kashful awrati amdan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ketika dia membaca la in kashafha rihun fasataroha fil hali. Dia membaca lafadz kashafaha dibaca kashafha, la in kashafha. Yang benar itu bukan kashafha, akan tetapi dibaca la in kashafaha. Karena ketika in ini masuk kepada fiil, maka in ini harus dimukhaffaf karena asalnya in ini adalah inna. Ketika masuk kepada fiil, maka lafadz inna atau inna ini dimukhaffafkan atau diringankan. Maka yang asalnya innah diringankan menjadi in, la in kashafaha rihun fasataroha fil hali. Yang benar seperti itu. Jadi di dalam baca kitabnya Wirda ini kira-kira salah 3 ya, seperti itu. Nilainya berapa terserah netizen mau dinilai berapapun. Tapi menurut saya nilainya ya 60. Nilainya 60 menurut saya. Itu yang pertama. Kemudian kedua tentang penjelasannya. Sebenarnya Wirda ini kan menurut saya itu lihat dari orang tuanya. Sebenarnya dia madhabnya itu madhab Syafi'i. Kenapa ketika dia menghukumi di dalam satu masalah yang memang ada di dalam madhab Syafi'i, kenapa kok masih pindah ke madhab Hanafi atau madhab Hambali di sini, madhab Hambali? Memang boleh pindah ke satu madhab ke madhab yang lain, itu boleh. Akan tetapi ketika seorang itu sudah menetapi satu madhab, maka dia wajib untuk menetapi madhab itu. Boleh pindah kepada madhab yang lain, akan tetapi ketika sudah menetapi, ya wajib menetapi madhab itu. Kemudian kedua, masalah penjelasannya. Di sini ketika dia menjelaskan di dalam praktek videonya itu, kalau kita lihat di dalam videonya tersebut adalah tersingkapnya aurat itu bukan karena angin, akan tetapi dia menggambarkan ibarat yang menjelaskan tentang masalah terbukanya aurat itu dengan angin. Maka menurut saya tidak sinkron, karena sebab masalah itu atau video yang ditampilkan oleh Wirda itu bisa saja terbukanya itu tidak karena angin, karena umum menurut saya. Tapi ibarat yang dibacakan tentang masalah angin, dia membacakan ibarat yang ada di dalam situs Alamun Hawa, yaitu di sini, kalau di sini pakai la in kashafaha rihun fasataroha fil hali. Di sini pakai rihun, tidak ada nahwu rihin. Kalau lafadz rihun seharusnya ini adalah taksis.
Kalau taksis bagaimana? Kalau yang menyingkapnya itu bukan rihun atau bukan angin, maka meskipun itu disingkapnya tidak secara sengaja atau terbukanya aurat itu tidak secara sengaja, maka tetap itu batal. Karena yang nanti dapat dispensasi itu ketika terbukanya itu oleh angin. Kalau selainnya angin, maka tidak dapat dispensasi, dalam artian sholat yang dikerjakan itu tidak sah. Akan tetapi kalau kita lihat di dalam kitab aslinya, yaitu Dalilut Talib, di sini ada tambahan nahwu rehin. Jadi kalau pakai ibarat yang ada di sini itu sebenarnya lebih umum. Jadi wirda ini seharusnya tidak pakai ibarat yang ada di situs Alamun Hawa, akan tetapi langsung di dalam kitabnya, yaitu Dalilut Talib. Di sini lebih umum. Di sini ada ibarat yang menjelaskan faslun fima yubtilus sholata yubtiluha ma abtolas shol yubtiluha ma abtolat taharatah wa kashful aurati amdan la in kashafaha nahwu rihin fasataraha fil hali aula wa kana al makshufu la yafkhushuh. Di sini ada ibaratnya itu nahwu rihin, seumpama, berarti ini hanya contoh saja, tidak muqayyad atau tidak taksis terhadap angin, akan tetapi umum. Yang kebukanya aurat di dalam sholat itu yang tidak sengaja, itu adalah contohnya adalah angin. Kalau yang lainnya yang tidak sengaja atau tidak dilakukan oleh seorang musollinya, maka tidak batal ketika kasful aurah dan ditutupi fil hali, yaitu seketika. Jadi poin kedua ini sebenarnya wirda itu kesalahannya pertama, dia tidak memakai teks ibarat yang asli, sehingga ketika menyinkronkan dengan video yang dia tampilkan itu tidak sinkron, karena video yang dia tampilkan itu secara umum gambarannya, akan tetapi ibaratnya itu taksis atau mukhasis terhadap yang terbuka oleh angin saja. Akan tetapi kalau pakai ibarat yang asli seharusnya itu lebih umum. Sebenarnya wirda ini tidak usah pakai ibarat yang ada di dalam kitab Dalilut Talib. Akan tetapi di dalam mazhab Syafi'i juga ada ibarat yang sama seperti yang ada di dalam kitab Dalilut Talib. Karena nanti ketika pakai ibarat yang ada di dalam kitab Dalilut Talib, maka syarat-syaratnya di dalam sholat itu harus sinkron nanti dengan apa yang ada di dalam mazhab Hambali. Dalam sebatas mana aurat itu, gitu nanti. Karena perbedaan aurat di dalam mazhab Syafi'iyah dengan mazhab Hambali itu agak berbeda. Di dalam mazhab Syafi'iyah itu juga sama, ada ibarat yang menjelaskan wal khamisu inkishafu syai'in minal aurati. Wa hasilu mas'alatil kashfi annahu mata kashafa auratahu amdan batalat walau sataraha fil hali. Seseorang yang ketika sholat kemudian dia membuka auratnya secara sengaja, dengan amdan secara sengaja, meskipun ditutupi secara seketika, maka sholatnya batal. Jadi seorang musolli itu ketika dia sholat kemudian membuka auratnya dengan secara sengaja, maka sholatnya itu batal meskipun menutupinya seketika. Wa amma idza kana nasiyan annahu fi sholati aw kashafaha ghayruhu fa in sataraha fi halan lam tabtul wa illa batalat. Kalau dia membukanya itu tidak sengaja kebukaannya di dalam sholat, kemudian dalam sholat bukannya tidak sengaja, atau yang buka itu adalah orang lain bukan seorang musollinya, bisa angin atau siapa, maka sholatnya tidak batal ketika ditutupi seketika. Jadi di dalam mazhab Syafi'i juga ada konsep seperti itu. Apabila terbukanya aurat ini oleh angin atau selainnya musolli tersebut atau oleh musolli tersebut, akan tetapi dia lupa, kalau ditutupi seketika maka sholatnya tidak batal. Jadi seharusnya wirda ini tidak usah memakai ibarat yang ada di dalam kitab Dalilut Talib, akan tetapi di dalam kitab Hasyiah Bujurumi atau di dalam madhab Syafi'iyah itu juga ada yang persis keterangannya yang sama. Jadi kesimpulannya menurut saya di dalam video tersebut ada dua kesalahan wirda. Pertama tentang masalah baca kitabnya, kedua tentang penyampaiannya dan referensi yang dia sampaikan. Madhab Syafi'iyah seharusnya Syafi'iyah kalau masih ada di dalam madhab Syafi'iyah. Kalau tidak ada baru bisa berpindah ke madhab yang lainnya. Dan di dalam madhab Syafi'i itu ada keterangan yang sama di dalam madhab Dalilut Talib atau di dalam madhab Hambali. Dan ini menjadi pelajaran buat kita bahwasanya ketika seseorang itu bukan di satu fannya kemudian menjelaskan tentang masalah fan itu,
tentu ada banyak hal yang perlu dikoreksi dari penjelasannya atau dari keterangannya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.